Langsung saja kita kasih tepuk tangan untuk Mas Gali. Kepada Mas Gali kami persilakan. Kasih tepuk tangan dong Bu, yang meriah Bu, biar semangat. Terima kasih Ibu, terima kasih Sarah juga yang sudah mempersilahkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja ngomongnya kenceng biar Ibu bangun ya. Ada yang nggak sahur? Ada yang nggak sahur? Wah, itu seharusnya berarti keluarga tidak sehat itu Bu. Ya, keluarga sehat harusnya tadi makan sahur dan berbuka tepat waktu gitu ya. Oke, nggak, itu mau bercanda doang. Oke, perkenalkan kembali Ibu-Ibu. Kalau mungkin ada yang lupa, nama saya Galih Dwi Putranto. Pada kesempatan kali ini saya akan membantu Ibu-Ibu untuk mengisi lembaran yang besar, lembaran yang gede, yang Ibu sudah terima ya. Ada poin ke-9 dan poin ke-10 nanti yang kita akan bahas. Poin ke-9 itu adalah tidak ada anggota keluarga yang merokok. Oke, pertanyaan simpel. Cuma tadi kan Dr. Dani sudah menjelaskan bahwa kejarannya adalah ibu-ibu tahu, satu, tertambah pengetahuannya, dan juga bisa atau terampil menggunakan tools ini, menggunakan alat ini, menggunakan formulir ini. Pertama-tama, kita pengen bahas dulu sedikit. Apaan aja sih, kenapa sih rokok ini penting untuk kita, kita ganti, benar? Dan kenapa keluarga yang merokok itu menjadi keluarga yang tidak sehat? Oke. Ada dari 12 indikator keluarga sehat, nomor 9-nya adalah anggota keluarga tidak ada yang merokok. Next. Next. Oke. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, ada yang menganggap bahwa rokok itu baik bagi kesehatan? Tidak ada. Menurut ibu, semua orang apakah sudah tahu bahwa rokok itu berbahaya? Sudah. Bapak-bapak udah tahu? Anak-anak ibu-ibu yang umuran saya, umuran remaja, saya kan baru 19 tahun gitu kan? Nah itu, udah pada tahu? Oke. Tapi kalau udah tahu, kenapa masih banyak yang merokok? Itu terlihat dari sini ibu-ibu. Perilaku merokok masyarakat Indonesia menurut Riskesdas, riset kesehatan dasar, itu dilakukan di 2007 dan terakhir 2013. Di sini bisa terlihat bahwa ini ilustrasinya memang agak-agak menarik gitu ya. Ini yang tidak merokok warna coklat, ada banyak. Tidak merokok juga banyak. Mantan perokok segitu, 3%, ini 4%. Ini yang perokok kadang-kadang, kalau lagi pengen. Kalau lagi pagi-pagi, aduh belum mules, kayaknya gak enak nih kalau gak sebatang dulu gitu ya. Nah itu, ini yang biru. Dan ini perokok yang aktif tiap hari. Ini bedanya berapa tahun Bu? Dari 2007 ke 2013? Nah, beda nggak Bu? Beda dikit. Kalau tadi bahasanya Dr. Dani, nggak signifikan, gitu ya. Orang udah tahu, tapi begitu-gitu aja. Gitu, oke. Next. Halo, next slide. Ini somehow ininya nggak bekerja, saya juga nggak tahu kenapa. Oke, nah kita pengen ngebahas dulu masalah kenapa sih emang kalau misalkan keluarga itu se-Indonesia gitu ya pada merokok. Kematian akibat rokok itu meningkat dari 41,75% pada tahun 95 menjadi 59,7 di 2007. Jadi orang-orang yang merokok risiko kematiannya meningkat. Tapi ini risiko ya Bu ya, bukan artinya begitu sobat mati gitu, enggak. Risiko itu peluang untuk terjadinya sesuatu, gitu kan ya. Jadi peluangnya untuk terjadinya kematian itu naik. Lalu 85% rumah tangga terpapar asap rokok di seluruh Indonesia. Dan tren usia merokok itu datanya ini 2014
itu menurun. Tadinya dari 19 ke atas menjadi 15 sampai 19 tahun. Artinya ini usia-usia SMP, SMA awal. Nah, itu trennya. Jadi tadinya di usia yang lebih tuanya, di usia yang sudah 17, 19 seperti itu, lalu turun lagi ke bawah ke 15 sampai 19 tahun karena orang-orang sekarang anak-anak, adik-adik kita, adik-adik saya gitu ya, Bu ya, anak-anak ibu dan cucu-cucu ibu itu sudah mulai merokoknya umumnya dari umur 15 gitu. Dan 2 di antara 3 orang Indonesia adalah perokok. Next. Oke. Nah, kenapa rokok itu menjadi momok menakutkan bagi Indonesia dan akhirnya merepotkan Indonesia? Karena ini, biaya langsung dan tidak langsung dari rokok adalah 167,1 triliun. Biaya langsung itu adalah biaya ketika orang itu membeli rokoknya. Harga 20.000, harga sekian, 20.000 satu bungkus itu mungkin satu hari, beberapa orang gitu ya, sebungkus sehari, dikali 30, dikali 12 bulan. Itu masyarakat Indonesia menghabiskan segini, 167,1 triliun. Sementara pemasukan cukai rokoknya itu 32,6 triliun. Artinya kita nih banyak ngebuangnya nih, ya kan? 167 dibanding 32,6. Dan yang menarik adalah 32,6 ini itu dibebankan kepada perokok. Maksudnya apa? Cukai itu kan pajak Ibu ya. Nah, pajaknya itu dibebankan kepada pembeli. Sama seperti misalkan Ibu beli McD nih, harganya 31.317. Nanti begitu Ibu bayar jadi 34.000 atau 35.000. Gitu kan? Berarti pajak yang dibebankan kepada konsumen. Jadi begitu uangnya masuk, uang yang sudah dibayar sama konsumen tadi yang beda 10% itu dikasih ke pemerintah. Begitu juga dengan rokok. Jadi itu tuh dikasih ke konsumennya, bukan misalkan harga rokok 13.000 nih. Terus dia ngambil untung jadi 15.000. 15.000 dikali penjualan, terus udah gitu untung bersihnya berapa? Sisihin buat pajak? Enggak. Sisihan buat pajaknya itu adalah hasil dari penjualan, hasil dari pembelian konsumen itu sendiri. Jadi bukan pabrik rokok punya tabungan terus udah gitu dikasih ke pemerintah, bukan. Gitu ya. Jadi mengolektifin dari warga, begitu udah kekumpul kasih pemerintah, gitu. Jadi siapa yang dirugikan? Kita, perokok dan keluarganya dan orang di sekitarnya. Next. Oke, dan itu tadi masalah-masalah yang besarnya gitu ya. Nah, masalah kesehatannya itu ada banyak. Ini saya hanya mengambil beberapa saja gitu ya. Masalah pernapasan ada bronkitis, radang bronkus, pneumonia, kanker paru, kanker lidah, kanker tenggorokan, banyak sekali. Jadi banyak sistem di tubuh kita, ada sistem pernapasan, ada sistem pencernaan, ada sistem kardiovaskular, itu kena semua. Gitu ya. Nah, kalau kanker itu dijelas karena Bapak Ibu mungkin tahu di poster juga ada kelihatan bahwa rokok itu mengandung senyawa karsinogen. Karsinogen itu apa sih? Senyawa yang dapat menyebabkan kanker. Gitu. Jadi begitu ditumpuk terus gitu kan, sehari sebat terus aja nambah. Akhirnya jadinya terjadi kanker. Lalu efek untuk organ reproduksi adalah, nah ini sering banget nih, merokok dapat menyebabkan impotensi, gangguan kehamilan dan janin, gitu ya. Nah ini sudah banyak sekali yang membahas hal ini, bahwa organ reproduksi, impotensi, kanker testis, ini kanker lagi kanker, mengurangi kesuburan wanita dan kanker serviks untuk wanitanya. Pencernaan asam lambung meningkat karena begitu seseorang itu merokok, dia akan meningkatkan asam lambung sehingga jadi emah. Gitu ya, jadi perih, pencernaan terhambat, lalu ini stroke. Kenapa? Karena radikal yang ada dalam rokok itu dapat menyerang kolesterol. Kolesterolnya diserang sama si rokok sehingga nyumbat, gitu Bu. Jadi ini ada kolesterol nih di darah nih, gitu ya. Terus udah gitu kena asap rokok, hinggap dia, nyumbat dia. Nyumbatnya bisa di mana-mana. Kalau di jantung jadi penyakit jantung koroner. Kalau di sini nih, jadi apa? Jadi stroke. Gitu.
Jadi itu radikalnya bisa bisa menyerang kolesterol juga. Next. Oke. Nah, di poster yang ibu dapat mungkin di situ tertulis untuk mengajak orang berhenti merokok sekaligus langsung atau bertahap, gitu ya. Misalkan 1 hari 1 bungkus, dikurangin besoknya minggu depan jadi sehari setengah bungkus. Nanti minggu depannya lagi sehari 3 batang, berikutnya lagi sehari 1 batang, and then hilang sama sekali, nggak usah pakai rokok sama sekali. Tapi itu yang pelan-pelan maupun yang langsung, tadinya sehari 2 bungkus atau sehari 1 bungkus atau berapapun itu, terus enggak, besok saya nggak mau ngerokok, itu akan muncul sebuah gejala yang kita sebut adalah gejala putus rokok. Yang mudahnya adalah gejala putus rokok itu adalah ketika seseorang sudah nagih, sudah ngidam, sudah kecanduan, begitu dilepas barangnya, dia langsung uring-uringan. Kalau kata bahasa narkoba itu sakau, gitu kan ya. Nah, itu ada sakaunya untuk rokok, ada itu Bu. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Ketika nanti ibu-ibu menyampaikan kepada keluarga-keluarga, menyampaikan kepada warga masyarakat bahwa ketika seseorang itu berhenti merokok akan muncul gejala-gejala ini. Jangan takut, harus dilawan, dan jangan menjadi kapok. Biasanya orang begitu langsung jeder habis nih 1 bungkus, langsung besoknya enggak, saya nggak mau ngerokok lagi. Terus udah gitu dia mual, dia pusing, dia vertigo, keliangan. Waduh, kok begini tanpa rokok? Besok merokok lagi deh. Akhirnya kapok, nggak mau berhenti merokok. Ini yang perlu disampaikan bahwa ini pasti terjadi, tetapi periodenya beberapa minggu sampai beberapa bulan. Jadi ada yang macam-macam, ada yang 1-3 hari, nanti setelah 3 hari akan terjadi apa, nanti setelah itu akan terjadi apa. Nah, ini ada nafsu makan meningkat karena orang tuh tadinya nggak ngapa-ngapain gitu ya, maksudnya ngerokok aja. Terus udah gitu, wah ini saya bingung nih mesti ngapain, makan gitu. Dan juga untuk memenuhi kebutuhan nutrisi untuk regenerasi, ya kan? Jadi kan banyak racun tuh, nanti di detox, dikeluarin, ada regenerasi sel atau jaringan. Nah itu butuh nutrisi dari makan, makanya itu bakal lapor aja, makan aja, itu biarin. Jangan kebok banget sih lo makan mulut, makan tidur, jangan. Kalau orang udah kayak gitu, biarin aja, suruh makan aja, nggak apa-apa. Gitu. Meningkat berat badan itu wajar, namanya banyak makan ibu ya. Nah gitu. Terus mengidam merokok, ini jelas. Jadi, kepengen ngerokok nih, gitu. Nah itu bisa disiasati dengan cara macam-macam. Bisa ngunyah permen karet, bisa disuruh ngapain kerja ngapain sibuk. Jangan duduk di rumah begini aja, pengen ngerokok aja, ngelihat asbak. Udah gitu aja, mulut asem nih, gitu kan ya. Nah, jangan disuruh diem Bu, orang-orang kayak gitu. Ajakin ngapain kerja ngapain gitu. Makan permen karet biar ngunyah gitu ya. Jadi mulutnya tuh ada kerjaan. Gitu, mau ngunyah roti juga nggak apa-apa ya. Cuman biar ini aja pakai permen karet. Lalu batuk, sakit kepala tadi, lesu dan konstipasi. Kan kalau misalkan nggak sebat dulu tuh biasanya nggak keluar tuh, ya kan? Ada bapak-bapak yang begitu kan? Nggak sebat, dia nggak bisa keluar tuh pagi-pagi. Nah jadi, kok saya udah berapa hari nggak keluar ya gitu? Ya wajar, karena rokoknya dihentikan. Tapi begitu racunnya itu udah keluar, itu bakal normal lagi. Karena tuh orang-orang yang nggak ngerokok, nggak selamanya BAB-nya 5 hari sekali, enggak kan? Kita yang nggak ngerokok hari sekali biasa aja kan? Nah gitu, jadi biarin racunnya keluar dulu. Next, oke. Gejala putus rokok tadi gejala yang fisikal, gejala yang jasmani. Nah, ini ada yang psikisnya. Nah, ini yang biasanya membuat orang lebih kapok. Kenapa? Karena dia cemas. Gitu. Aduh gitu. Bawaannya, nanti nggak enak ini. Ini mau kesini dulu, ibu mau kesini tolong antar anak gini. Nanti gimana kalau ini ribet sendiri gitu. Ya kan? Karena dia cemas. Cemasnya apa? Bedanya kecemasan dan ketakutan itu adalah, kalau ketakutan itu Bu, misalkan saya takut terhadap mic, itu jelas terhadap mic. Mic itu bisa nyetrum, maka saya jadi takut. Gitu. Tapi kalau cemas, saya nggak tahu saya takut apa. Gitu. Kenapa kamu ini? Iya saya takut kalau misalkan keluar nanti saya begini, kalau gini. Gak jelas. Dia merasa ketakutan, tapi terhadap banyak hal, dan banyak halnya itu belum tentu bisa mencelakakan dirinya.
takut, aduh nanti kalau naik tangga nanti keserimpet, aduh nanti kalau duduk kursinya udah ke atas duluan kita jatuh gitu. Ada aja yang ditakutin. Nah itu kecemasan. Jadi belum tentu barangnya ada di depan. Kalau saya takut mic, saya ngeliat mic, aduh saya nggak mau gitu. Ya kalau kecemasan, mic-nya nggak ada pun, saya juga, aduh masih, aduh gimana ya, nggak enak nih sama mic gitu. Gitu ya. Jadi bedanya itu, kecemasan itu lebih general, lebih luas, dan biasanya objeknya tidak khusus, tidak spesifik. Nah ini berikutnya adalah mudah tersulut emosi, atau di bahasa kami ini sebutnya iritabilitas. Jadi iritabilitas itu gimana? Kalau bahasa gampangnya senggol bacok bu, senggol dikit apa lo gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi, berhenti merokok. Jadi mudah tersulut emosinya. Nah itu wajar, biarin aja gitu. Jangan malah diomelin balik, wah ntar malah berantem gak kelar-kelar. Apaan aja sama dia tuh, sama orang yang baru berhenti merokok, itu mudah tersulut emosi. Justru tugas kita, apalagi ibu sebagai kader-kader, mestinya mengajak, oh ya nggak apa-apa, biarin, nggak masalah. Kasih tahu keluarganya yang lain, istrinya mungkin, anaknya mungkin, bapak tuh lagi begini, biarin aja. Gitu. Jangan diajakin lagi gitu. Jangan lo jual, gue beli, gitu kan? Nggak kelar-kelar kalau begitu ceritanya. Lalu sulit fokus. Nah ini yang memang kadang-kadang juga menjadi masalah. Biasanya kerja itu mudah, tapi tiba-tiba setelah berhenti merokok, kerja jadi sulit. Kok saya nggak masuk-masuk ya? Suruh kerjain ini kok nggak kelar-kelar ya? Kok nggak bisa-bisa? Kok nggak ngerti-ngerti ya? Itu wajar bu. Dibantu saja, didampingi saja keluarga itu supaya tabah, supaya survive gitu. Biarin aja, nggak apa-apa. Itu akan berakhir dalam 1-2 bulan, hanya beberapa minggu saja. Gitu. Di bulan ketiga sampai bulan ke-6 harusnya itu sudah sedikit sekali, sudah sangat sedikit sekali. Nanti setelah itu baru udah bebas, nggak ada apa-apa lagi. Oke, sasarannya ini kita mesti memberikan pengertian buat siapa sih? Buat perokok aktif dan juga perokok pasif. Siapakah perokok aktif dan siapakah perokok pasif? Tadi di tes juga sudah ada ya soalnya, gitu ya. Perokok pasif itu adalah orang-orang yang tidak langsung ngerokok, tapi kena asap rokok, gitu. Gampangnya seperti itu. Jadi kalau sebelahnya ngerokok, diem di situ nongkrong sambil nyeruput kopi, tapi asapnya itu masuk tuh, sama aja tuh, duaan ngerokok, gitu ya. Jadi perokok aktif dan perokok pasif ini perlu diberitahu tentang bahaya merokok. Maksudnya apa? Biar perokok pasif ini bilang ke perokok aktif, jangan ngerokok di sini dong, di depan aja, gitu. Kalau mau ngeracun, jangan bagiin ke gue, diri lo sendiri aja ngeracun sana, gitu kan? Jadi tolong pergi atau tolong matikan, gitu. Dan ini diberitahukan layanan bahaya merokok, dan kalau misalkan memang sudah ingin berhenti merokok, sudah yakin ingin berhenti merokok, rujuk aja ke puskesmas. Kalau sekolah ini untuk anak-anak, jadi ada harusnya ada guru yang di-train khusus untuk mendampingi orang yang berhenti merokok. Tadi ada gejala-gejala putus rokok itu supaya orang nggak kapok, supaya orang tuh yakin dan sadar bahwa oh memang wajar begini tuh. Oke, nah dampaknya apa? Wah ini kepotong nih ya. Dampaknya apa? Ini yang sebelah kiri ini itu adalah perokok aktif. Lalu yang di sebelah kanan ini adalah perokok pasif, gitu ya. Second hand ini pasif maksudnya, bukan bekas bu, bukan second. Nah ini si perokok aktif bisa stroke, yang perokok pasif bisa stroke nggak? Ini. Terus perokok aktif bisa apalagi nih? Reproductive effect, bisa berkurang kesuburannya. Yang pasif bisa juga nggak? Bisa, sama bu, mirip, gitu, beda tipis, gitu kan? Tapi beda tipisnya yang serem-serem nih. Ini penumpukan plak, udah gitu ada asma, ada kanker-kanker, wah sama aja. Bisa dibilang sama aja dampaknya antara perokok pasif dengan perokok aktif. Dan ini memang bahayanya ketika di keluarga itu ada yang merokok, maka umumnya anggota keluarga yang ini akan menjadi perokok pasif, gitu. Dan apakah efeknya sama?
Kita bisa lihat sendiri di sini. Mirip-mirip aja. Oh, berarti kalau misalkan pasif, perokok pasif efeknya mirip dengan perokok pasif, ya udah kita ngerokok aja rame-rame sekeluarga gitu. Enggak kayak gitu juga ya. Itu berlebihan. Oke. Cara mencegahnya seperti apa? Yaitu adanya kawasan tanpa rokok ini dibuat oleh pemerintah. Sebenarnya ada 7 kawasan tanpa rokok, tapi saya ngambil sedikit aja. Intinya adalah kawasan, fasilitas umum. Ada RPTRA, ada sekolah, ada masjid. Nah itu harus bebas rokok, gitu ya. Dan kalau misalkan di lingkungan ibu-ibu ya mungkin ada RPTRA. Nah itu tolong disampaikan kepada orang-orang, mungkin anak-anak gitu kan suka pada jongkok gitu di pinggir sambil sebat-sebat dulu gitu. Nah itu tolong dikasih tahu kalau misalkan mau masih ngerokok jangan di sini, tempat lain aja. Kasihan ada anak-anak, kasihan orang lagi pada senam, udah sehat nih habis aerobik capek-capek, terus ke depan nggak lepas merokok, ya ngulang lagi gitu ya. Lalu ada di rumah tangga. Nah ini teladan untuk tidak merokok dan juga bahkan kalau bisa melarang tamu untuk merokok gitu, karena begitu ngerokok ntar mungkin anaknya lihat, oh ngerokok kayak gitu ya, keren juga. Nah itu jadi masalah juga. Dan begitu ngerokoknya di ruang tamu, yang punya rumah kena nggak? Ya kena. Dan kita tahu sendiri bahwa rokok itu begitu ngerokok di ruang tamu, sorenya hilang nggak? Belum. Sampai besok juga kadang-kadang masih kecium, gitu kan? Nah itu. Nah ini adalah yang ibu-ibu dapat. Mudah saja. Ini terpotong tapi anggap saja kebaca ya. Tidak ada anggota keluarga yang merokok. Ini terbagi atas ayah, ibu, anak ke-1, anak kedua, dan di sini anak ketiga. Bisa dilihat di situ ya, seperti itu. Nah, ini nanti ibu akan keliling, gitu ya, menemui warga. Dan salah satu pertanyaan yang ditanyakan adalah ini. Kalau misalkan ayahnya tidak merokok, berarti tidak. Ibunya tidak merokok, tidak. Anak ke-1 tidak, dan seterusnya. Kalau merokok, ya bilang merokok iya. Gitu ya. Kalau merokok pilih ya, kalau tidak merokok pilih tidak. Nah ini yaitu jika responden sekarang merokok dengan frekuensi sering atau kadang-kadang. Disebut merokok setiap hari jika responden merokok minimal 1 batang. Jadi yang dikatakannya itu adalah merokok tiap hari, merokok kadang-kadang, kalau lagi pengen aja gitu kan ya. Nah itu juga masuk merokok. Yang termasuk tidak merokok itu adalah yang tidak pernah sama sekali, itu jelas. Dan juga yang pernah merokok sebelumnya dan sekarang sudah berhenti total. Nah itu termasuk orang yang sudah tidak merokok. Jadi kalau terakhir ngerokok kapan? Kira-kira 6 bulan yang lalu gitu. Emang udah pengen berhenti? Iya pengen berhenti. Nah itu udah masukin ke tidak. Berhenti merokok kapan? Kemarin. Nah itu masih jadi pertanyaan tuh. Karena dia masih bakal cemas, dia masih bakal senggol bacok, dia bakal masih vertigo dan seterusnya. Gitu ya, ada kemungkinan untuk terjadi gejala-gejala yang tadi. Oke, tadi tentang rokok. Lalu pertanyaan berikutnya di bawah adalah tentang JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, ya. Oke. Nah, tadi dari 12 indikator keluarga sehat, salah satunya keluarga yang sudah menjadi anggota JKN. Nah, ini diselenggarakan oleh BPJS. Ini kita skip aja. Nah, BPJS itu siapa aja sih yang mesti daftar? Siapa aja yang mesti daftar JKN? Siapa aja yang mesti ke kantor BPJS untuk daftar ini? Semua orang, termasuk orang asing yang sudah bulan di sini. Gitu. Jadi kalau misalkan, oh ini kan keluarganya tidak keluarga miskin nih, perlu nggak ikut BPJS? Perlu. Gitu. Nanti ketika sistem KTP ini udah benar, udah jadi rencananya, katanya. Kalau misalkan kita tidak memiliki nomor registrasi BPJS atau nomor ID BPJS itu, nanti kalau mau ada pengurusan KK, pengurusan KTP itu nggak akan dilayani. Karena begitu, namanya siapa? Oke, nama saya misalkan Siti Suryani gitu. Begitu diklik, loh kok belum terdaftar BPJS? Blank, nggak bisa diurus. Gitu, itu nanti. Tapi kan IKTP-nya begitu, ya nggak apa-apa, biarin aja. Tapi yang penting bukan masalah itunya. Kita bukan masalah saya daftar BPJS supaya nanti kalau ngurus kakak nggak dipersulit. Bukan. Kita daftar BPJS, kita ikut JKN, biar apa? Biar sehat, biar kita dapat manfaatnya, gitu ibu ya. Oke? Nah, ini tadi di soal saya sempat melihat beberapa kali ada yang menjawab bahwa orang yang ikut BPJS itu orang fakir miskin, orang tidak mampu saja. Tidak, tapi juga semuanya ini terbagi.
penerima bantuan iuran. Jadi orang fakir miskin dan juga orang tidak mampu ini memang diberikan bantuan oleh pemerintah untuk pembayaran preminya. Gitu ya. Jadi ikut secara gratis, ikut secara cuma-cuma, tidak perlu bayar. Bedanya itu aja, preminya dibayarin pemerintah sama preminya bayar sendiri atau dibayarin sama kantor. Udah, tapi semua mesti ikut. Nah, ini non penerima bantuan iuran, pekerja penerima upah dan anggota keluarganya sampai 3 anak. Nanti kalau misalkan mau nambah, misalkan mertuanya mau masuk situ atau sepupunya mau masuk situ, gara-gara misalkan keponakannya mesti masuk situ ya karena tantenya udah gak ada, omnya hilang entah kemana, jadi ini saya ngurusin, gak apa-apa bisa. Tapi memang iurannya mesti nambah. Pokoknya sini 5 nih, suami istri sampai 3 anak. Kalau misalkan nambah lagi, itu ada pertambahan iuran lagi. Tapi saya bukan orang BPJS gitu ya, ini bukan promosi yang gimana-gimana. Nanti kalau misalkan ibu pengen tahu lebih jelasnya, ya udah ibu datengin aja ke kantor BPJS-nya atau bisa telepon juga. Ini ada pekerja bukan penerima upah, setiap orang yang bekerja sendiri. Nah ini pengusaha masuk sini dan bahkan juga bukan pekerja dan anggota keluarganya. Oke, nah ini tadi sempat diperdebatkan sedikit ininya nih Bu ya, preminya ya yang udah baru ya. Nah ini premi ini untuk kelas 3, ini agak terbalik nih. Ini kelas 3, ini kelas 2, ini kelas 1. Yang ini subsidi, yang ini subsidi, yang ini non subsidi, gitu ya. Nah, yang sekarang alhamdulillahnya adalah keterlambatan pembayaran iuran lebih dari 1 bulan, penjaminan diberhentikan tapi kagak usah bayar denda. Itu kalau dulu kan begitu langsung besoknya telat gitu, itu udah langsung kena denda gitu ya. Nah ini nggak mesti, tapi jika dalam 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali, mungkin karena sakit gitu, jadi nggak ikut nih, nggak bayar premi, terus sakit, nah itu mesti bayar tuh 2,5% atau maksimal 30 juta gitu ya. Yang paling bagus sih sebenarnya tentu kita akan bayar premi terus-terusan gitu kan ya. Tetapi begitu berhenti, risikonya adalah ketika aktif lagi, ketika bikin lagi, dari bikinnya lagi sampai 45 hari ke depan terus sudah gitu sakit, nah itu barulah kena denda. Tapi saya sehat-sehat aja, gak usah bayar, jangan itu juga. Kita nggak pernah tahu, ya kan? Namanya di jalanan, namanya orang kerja, namanya orang keluar rumah, namanya kita makan, jajan segala macam, bisa kena tipes, bisa ada kecelakaan, masing-masing risiko kesehatan itu banyak banget, gitu. Oke, nah ini pendaftarannya ada 2 sebenarnya, online dengan offline gitu ya. Nah kalau yang ini saya rasa ibu-ibu tentu sudah melakukan ini, dan bahkan saya lihat berita kemarin beberapa bulan lalu, sekitar 1-2 bulan lalu, itu diresmikan pendaftaran BPJS lewat kelurahan, itu juga udah bisa. Nah terus tapi kalau misalkan mau online, ini juga bisa, ini aplikasi di HP ada untuk melihat preminya, premi yang belum kebayar dan segala macam, itu bisa di sini nih Bu. Nah terus ini kontak centernya, jadi kalau misalkan mau ada yang perlu tiba-tiba gitu menanyakan prosedur segala macam, ini websitenya. Oke, manfaatnya tentu ibu sudah tahu banyak banget gitu ya. Ada penyuluhan kesehatan persorangan, imunisasi dasar, KB, dan screening kesehatan. Lalu ini manfaat yang rincinya, pelayanan kesehatan tingkat pertama atau puskesmas atau klinik, tergantung ya. Kan kita bisa milih puskesmas atau klinik tuh, begitu daftarnya. Nah itu mulai dari pendaftaran, pelayanan, pemeriksaan, transfusi, sampai lab tingkat pertama. Kalau di rumah sakit kecamatan gitu kan itu udah ada lab tuh. Nah RSUD atau RSUK ya. Nah itu udah bisa. Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi. Terus udah gitu pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut, ini yang sudah di rumah sakit, pemeriksaan. Nah ini yang menarik nih Bu, ini yang saya suka banget nih, pemeriksaan, pengobatan, konsultasi spesialis dan oleh subspesialis. Gitu, nah itu juga gratis, nggak masalah. Rawat inap intensif, yang picu, nah itu ICU, nah itu di cover juga. Nah, ini pelayanan yang tidak ditanggung. Tadi sempat ada pertanyaannya juga. Ini saya highlight sengaja. Pelayanan kesehatan dilakukan di luar negeri tentu tidak ditanggung. Pelayanan kesehatan tujuan estetik, sedot lemak, suntik silikon, kayak gitu-gitu, ditanggung nggak? Enggak, kasihan amat gitu kan, kita gotong royong nih bayar kan, kita bayar supaya nanti kalau misalkan orang lain sakit pakai duit kita, gitu kan ya, begitu juga kita. Nah itu ntar orang nyedot aja, kita yang bayarin gitu, enak aja gitu, nggak masuk Bu. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas, bayi tabung segala macam, pelayanan meratakan gigi ortodonsi, jadi ada behel dan segala macam itu juga nggak cover.
Apalagi nih? Pengobatan komplementer. Nah ini tradisional, akupuntur, tusuk-tusuk jarum, cince gitu. Itu nggak masuk. Kiropraktik itu yang dikeretak-keretak bu, yang dipegang ini keretak sana ya, keretak sini ya, kayak gitu. Itu nggak termasuk. Jadi begitu keretak, nggak balik lagi. Ya udah, begitu ya. Nah, kriteria penilaian keluarga sehat yang berikutnya adalah sudahkah menjadi anggota JKR? Nah ini satu-satu gitu ya, karena kan tadi misalkan bapaknya kerja itu termasuk istrinya termasuk 3 anak. Tapi kalau misalkan anaknya udah 25 tahun nih, atau udah 26, udah 27, terus dia belum ngurus, dan itu anak ke-1. Ya berarti anak ke-1-nya misalkan ini, iya, tidak, iya, gitu. Paham ya Bu ya? Jadi tapi kan tentu ada perbedaannya tadi, kalau anaknya itu sudah lebih dari 25 atau sudah berkeluarga, menikah. Oke, demikian saja dari saya. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tapi kayaknya cuma bisa untuk satu penanya nih. Ada yang mau nanya? Boleh Ibu yang paling ujung sebelah sana. Ibu, saya sambil lari-lari. Semoga nggak batal puasanya. Ibu mana tadi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajaida dari Kelurahan Warakas. Maaf Bu siapa? Bu Ida. Ya. Oke. Yang ingin saya tanyakan Mas, saya kan di rumah mempunyai anak lelaki ABG. Sedangkan di rumah saya itu suami saya perokok aktif sekali. Nah, maksud saya anak saya ini kata teman-temannya secara tidak langsung katanya di luar suka merokok. Nah, saya cara menasehati anak saya seperti apa? Karena di rumah juga bapaknya suka merokok gitu. Jadi saya agak bingung nasihatinya nih gimana. Minta solusi terbaiknya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah memang sih, ketika yang menjadi teladan keluarga juga merokok, dan itu kan juga akhirnya diteladani, gitu kan ya. Nah, kalau saya sih melihatnya Bu ya, saya juga tidak merokok karena ayah saya juga tidak merokok, gitu. Ayah saya itu kalau ngerokok nggak doyan, dia cuma ikutan doang. Saya pernah ngelihat beliau ngerokok, tapi ikutan, terus udah gitu nggak nyampe habis karena beliau juga nggak doyan. Alhamdulillahnya dikasih kemampuan seperti itu. Biasanya kan orang begitu sebat, udah pengen terus lagi gitu ya. Nah kebetulan bapak saya enggak. Nah, tapi saya juga pernah tahu ada keluarga yang bahkan anaknya ngerokok tapi bapaknya enggak, gitu. Kenapa? Karena merokok itu kalau buat anak muda sih Bu ya, saya juga ngelihat benar seperti Bu yang di sini, tren, gitu. Masalah gaya, gitu. Bukan masalah rasa Bu. Rokok itu rasanya rasa orang tua, gitu kan? Bukan, rokok itu bukan rasa manis, rasa es krim atau rasa yogurt, nggak ada tuh rokok rasa begitu. Rokok itu biasanya buat rasa-rasa dalam tanda kutip rasa orang tua. Jadi kenapa anak muda ngebela-belain gitu, ngebela-belain nyobain rasa yang gak enak, batuk gitu kan ya, tapi dibiasain, akhirnya jadi bisa gitu. Kenapa? Ya buat ngumpul Bu. Nah, bisa jadi Bu, bisa jadi lingkungan. Saya kurang tahu anak ibu seperti apa, usianya berapa, sekolah di mana dan seterusnya, saya tidak tahu. Makanya saya tidak bisa menjudge, wah anak ibu berarti dapat dari mana tuh, dari bapaknya begitu, dari orang lain. Enggak, saya nggak bisa begitu. Tapi untuk anak ibu minimal dikasih tahu saja, itu tuh biasanya anak muda itu masalah gaya. Dia pengen keep up, dia pengen setara dengan teman-temannya, dan mungkin dia melihat bapaknya keren dan setara kerennya seperti bapaknya dengan cara merokok. Yang perlu kita lakukan adalah ubah kerennya. Keren itu kalau keterima PTN, misalkan. Keren itu kalau misalkan naik motor pakai helm, itu keren, gitu. Keren itu kalau misalkan ngaji pas Ramadan gini hatam, itu keren. Nah gitu, diubah aja Bu persepsinya. Saya tidak tahu anak ibu kesukaannya apa. Misalkan kesukaannya bergitar, ya udah. Orang yang keren itu dia yang bisa bergitar, bolak-balik kanan kiri dia bisa bergitar, nah itu keren. Tapi kalau dia bergitar segitu batuk, udah gitu kanker akhirnya meninggal di umur 30, itu sama sekali tidak keren. Gitu. Nah, kalau misalkan bapaknya bagaimana? Nah, ini juga nih yang menjadi agak masalah ya. Biasanya kan memang kalau orang tua itu ngerokoknya udah lama gitu kan.
mau berhenti, iya saya pengen berhenti, tapi gimana gitu? Ya berhenti aja gitu kan ya, kalau kita ngejawabnya gitu. Ya itu Bu, kenapa orang malas berhenti ngerokok? Karena akan ada gejala putus rokok itu tadi. Ya kan? Dia akan cemas, dia akan senggol bacok, dia akan vertigo dan segala macam. Yang ibu perlu tekankan adalah untuk suami ibu berarti ajak lihat nih anak udah begini gitu. Dengan Anda merokok, saya juga ikutan merokok kalau misalkan ngerokoknya di rumah. Dan anak juga ikutan ngerokok dan bahkan sudah ada yang menjadi perokok aktif. Tidak hanya perokok pasif gitu ya Bu, semuanya. Ya udah, tegaan mana sama keinginan ini atau keinginan keluarga, kesehatan keluarga. Kayak gitu. Ini saya bukan berarti bermaksud menggurui ibu, bukan. Gitu ya. Saya mohon maaf kalau misalkan terkesan menggurui, bukan. Saya tidak tahu background keluarga ibu dan seterusnya. Tetapi yang saya bisa pendekatannya yang garis besar adalah kalau untuk anak muda itu kerennya kita ubah. Dan kalau untuk orang tua pedulinya kita ubah. Peduli mana sama ngurusin urusan ini atau ngurusin urusan keluarga. Peduli mana ngurusin biar ininya nggak asem sama dengan pedulinya ngurusin jam 12 malam karena anak batuk-batuk dibawa ke rumah sakit. Nah kayak gitu. Jadi kalau untuk orang tua pedulinya untuk anak-anak kerennya ya diubah. Demikian Ibu semoga menjawab. Terima kasih. Salah, saya kembalikan lagi. Oke, terima kasih Mas Gali. Tepuk tangan dong Bu untuk Mas Gali.